Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan para peserta pada acara Jacin kita ini. Dan kali ini topik kita tidak berkaitan langsung dengan alergi imunologi, tetapi akan banyak membantu pekerjaan kita sebagai dokter, baik pada waktu mengajar maupun pada waktu melayani pasien. Jadi pada waktu Prof. Ari terpilih jadi dekan pada periode pertama sekitar 7 tahun yang lalu, saya pernah mengusulkan agar di dekanat itu ada satu staf yang mengurus pemanfaatan informasi teknologi baik untuk pendidikan, penelitian maupun pelayanan. Dan sekarang kita mendengar banyak sekali mengenai artificial intelligence. Tentu kita ingin tahu apakah manfaatnya untuk praktek kita sehari-hari. Jadi komputer sudah lama ditemukan, kemudian mempermudah pekerjaan kita dalam menghitung, mengetik, dan sebagainya. Tapi mulai ada pikiran apakah bisa kita melatih mesin yang kalau kita ajarkan terus-menerus, dia bisa menggantikan pekerjaan kita, bukan hanya sama dengan pekerjaan kita, tapi juga bisa lebih cepat dan lebih akurat. Dan John McCarthy dianggap sebagai bapak dari artificial intelligence. Jadi ini dasarnya adalah memang penggunaan komputer, teknologi komputer yang mencoba untuk melatih mesin tersebut sehingga dia bisa menggantikan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang berpikirnya itu berulang-ulang sama. Nah, ada hal ini yang barangkali harus kita pikirkan baik-baik, bahwa maunya tadinya artificial intelligence itu berada di bawah kemampuan manusia, dia lebih, sehingga dia membantu kita. Tapi pada satu titik, karena dia juga bisa diajar dan teknologi-teknologi tertentu, dia bisa cara berpikirnya sama dengan kita, dan bukan suatu hal, bukan tidak mungkin terjadi bahwa dia bisa berpikir lebih luas dari kita. Dan ini tentu akan menimbulkan masalah-masalah sosial nantinya. Nah, kita tahu bahwa AI itu sudah digunakan di semua bidang, bisnis terutama sekali, kemudian logistik, human resources, di BPJS digunakan untuk fraud, untuk melihat apakah klaim dari rumah sakit itu benar atau tidak. Untuk kreasi kita sekarang bisa membuat naskah dalam bentuk tulisan, lalu akan menjadi satu video yang animasi atau manusia bisa kita buat melalui AI. Tentu dalam penelitian, dan yang paling penting bagi kita adalah penemuan obat baru, uji klinik, dia akan banyak dipermudah dengan AI. Kemudian juga yang lain-lain, kita tahu hampir semua bidang kehidupan. Nah, untuk bidang kedokteran, sudah tentu sebagai informasi kita sebagai dokter, kalau ingin tahu misalnya di ASEAN sekarang COVID-19 sedang ada di mana saja, dalam beberapa detik kita udah tahu Malaysia kasusnya berapa, Thailand berapa, Singapura berapa. Yang kalau dulu harus kita buka di publikasi, sekarang kita bisa buka di handphone kita. Pencegahan ini bukan hanya bermanfaat bagi kita, kita bisa bagikan data-data atau gambar atau apapun dari AI itu pada pasien-pasien kita, lalu bisa mempercepat diagnosis, karena AI bisa membantu kita membuat algoritma diagnostik. Dulu algoritma diagnostik kita buat rapat berminggu-minggu, sekarang bisa dibuatkan oleh AI, tinggallah kita mengkritik apakah kira-kira sesuai diterapkan atau tidak. Kemudian di terapi, mengenai dosis obat, interaksi obat, ini semua diterapi. Progres misalnya, apakah HPV setelah 3 kali dipakai pada perempuan umur 26 tahun masih memerlukan
booster atau tidak itu bisa dibuat modeling dengan progresif. Bahkan pemeriksaan genom, kita tahu Human Genome Project dulu hampir 1 tahun lebih dibuat, sekarang dengan AI barangkali hanya beberapa hari sudah selesai. Pekerjaan administrasi, mengingatkan konsultasi, ini administrasi di rumah sakit, pengumpulan data yang tidak beraturan menjadi beraturan, dan layanan kesehatan pada pasien kita bisa lebih cepat dan lebih nyaman. Nah, tentu semuanya itu harus berujung pada keselamatan pasien. Jadi jangan mentang-mentang kita punya satu tool baru, kita lalai sehingga pasien menjadi tidak selamat. Nah, ini satu contoh. Di India itu katakanlah 4% penduduknya diabetes. Penduduk India 1,4 miliar. 4% itu 56 juta. 56 juta orang, bayangkan harus di screening retinopati diabetes setiap tahun. Kalau mau ideal. Berapa dokter matanya, berapa alat funduskopinya. Ada teman di India yang kemudian bisa membuat satu cup yang dihubungkan dengan HP pasien. Dengan bantuan cup itu dia bisa memfoto fundusnya sendiri. Lalu foto dikirim ke dinas kesehatan setempat, dan disinilah peran dari AI. Dinkesnya itu menerima katakanlah sekitar 30.000 foto per hari. Apakah akan bisa dibaca oleh dokter mata? Disinilah peran AI. AI akan membaca, dia cuma membedakan normal, tidak normal. Biasanya 90% masih normal, 10% tidak normal. Yang 10% tidak normal inilah yang dianjurkan untuk pergi ke klinik mata untuk dilakukan funduskopi. Jadi kita lihat di sini manfaatnya. Sebelumnya ini adalah HP yang dihubungkan dengan alat tersebut. Ya, ini hasil fotonya. Kemudian hasil foto tersebut oleh AI bisa sebenarnya di grading seperti ini, tetapi untuk mencegah kesalahan biasanya cukup normal dan tidak normal saja. Nah, dengan demikian maka menghemat tenaga dokternya, dokter mata tidak perlu terlalu banyak, menghemat alat funduskopi, dan juga bayangkan 56 juta pasien harus pergi ke layanan kesehatan, dia pakai transportasi dan sebagainya. Di Departemen Urologi, Fakultas Kedokteran Anestesi, kebetulan saya terlibat di situ, kita mengembangkan video untuk memotret anak yang sedang berkemih. Kalau ada hipospadi. Kalau ada kelainan yang dicurigai orang tuanya, video tersebut dikirim ke urolog setempat yang sudah ada. Maka datang tuh puluhan sampai ratusan foto yang bisa dilihat, dan AI kita bisa menggrading ini proksimal, distal, apakah berat, apakah harus segera dioperasi, sehingga pasiennya akan dikirimi WA bahwa dia cukup tenang saja karena tidak perlu buru-buru, atau dia harus segera ke dokter urolog setempat. Jadi kalau tadinya hipospadi ditemukan di rumah sakit atau di puskesmas, sekarang hipospadi ditemukan di masyarakat. Dan dengan informasi-informasi tentang hipospadi, orang tua kepeduliannya meningkat dan banyak ditemukan. Di bidang radiologi ada penelitian pasien-pasien kanker paru yang sudah confirm, sudah dioperasi, sudah di PA, diambil kembali foto-foto parunya, mulai dari foto toraks sampai ke MRI-nya, kemudian diminta baca pada dokter umum, dokter spesialis paru, dokter radiologi paru konsultan, dan AI. Jadi ada 4 subjek. Kira-kira yang menang siapa?
AI lebih tinggi dari konsultan paru dan bukan apa-apa, karena banyak. Kelelahan mata bagi manusia itu nggak bisa dihindari. Tetapi hasil baca AI tidak bisa dijadikan diagnosis. Dia harus diverifikasi oleh dokter yang berwenang. Jadi apakah AI ini bermanfaat untuk negara maju saja? Sudah tentu dia bermanfaat buat negara maju karena dia bisa mengadakannya, dia bisa mengoperasionalkannya. Tetapi kesempatan kita sebagai negara yang sedang berkembang pun ini banyak sekali. Kita bisa bayangkan konsultasi dari teman-teman di tempat yang jauh dengan WA, katakanlah dermatitis atopik atau apa segala macam, itu bisa kita lakukan dan kalau banyak AI bisa kita gunakan. Nah, itu tadi menghemat biaya sebagai algoritma, mengurangi kekeliruan, mencegah fraud, dan meningkatkan ketelitian administrasi. Ya, jadi yang penting adalah AI membantu kita untuk bisa juga mengakses cepat informasi, kalau perlu visualisasi, dan seperti sekarang, teman-teman yang ikut online pada Jacin ini ada 900 orang, dan itu dari Aceh sampai ke Papua. Jadi kita di sini mungkin sekitar 200 orang, tapi 900 orang berada, dan itu sedikit banyak karena distance learning. Untuk uji klinis, ini akan sangat mempercepat. Karena sampling kita tahu bahwa sampling itu harus dilakukan dengan benar supaya seimbang, dan itu dengan AI dalam waktu yang cepat bisa dikerjakan. Penemuan obat juga banyak terbantu, karena kenapa COVID-19 begitu cepat bisa? Karena kita memanfaatkan data penelitian vaksin SARS yang terdahulu, dan itu banyak tersimpan di komputer, dan itu bisa dianalisa dan dibantu oleh AI sehingga bisa 1 tahun sudah bisa dibuat vaksinnya. Apakah anak cucu kita akan nganggur karena ada AI ini? AI adalah satu alat. Jadi dia tidak akan menggantikan manusia. Kemudian ini dampak yang harus kita perhatikan, privasi data. Ada ide untuk memeriksa puluhan ribu bahkan ratusan ribu genom orang Indonesia untuk nanti disimpan dan kita bisa tahu apakah dia rentan terhadap kanker, resisten terhadap TB, itu bisa dilakukan. Tapi jangan lupa, siapa yang memeriksa dan di mana servernya? Kalau yang memeriksa adalah kita sendiri, oke. Servernya ada di Indonesia, oke. Tapi kalau darah tersebut diperiksanya di luar negeri dan server datanya ada di luar negeri, maka yang akan memanfaatkan adalah orang luar negeri. Pemanfaatan yang masih masuk akal adalah penemuan obat baru. Misalnya mereka tahu bahwa rifampicin resisten di Indonesia udah sekian persen, berarti dia harus cari obat pengganti rifampicin yang lain. Tetapi ini juga bisa dipergunakan untuk pertahanan, dan itu harus hati-hati. Nah, etika itu antara kerahasiaan dan juga kesenjangan. Jadi kerahasiaan pasien ini harus dijaga. Jadi bukan hanya apa-apa yang kita bicarakan dengan pasien. Bukan hanya hasil laboratorium yang kita dapatkan dari pasien yang harus kita rasakan. Data pasien pun harus kita sediakan. Nah, sekarang risiko yang timbul memang akan ada beberapa pekerjaan yang dipermudah sehingga jumlah pekerjaannya menjadi sedikit. Tetapi akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang juga timbul sehingga sebenarnya berubah ya. Dan satu lagi yang perlu juga kita perhatikan adalah algoritma ini ya. Karena algoritma juga bisa
algoritma juga bisa. Kalau tidak kita nilai dengan keadaan nyata di klinik atau di rumah sakit kita, maka algoritma itu bisa menyesatkan sehingga hasilnya berbeda. Jadi tidak akan menjadi ancaman, tetapi adalah alat asal saja kita sepakat semua untuk mengendalikannya dengan etika kedokteran. Dan ini juga akan mempermudah konektivitas antar negara sehingga bisa saling membantu. Dan yang barangkali sebagai kesimpulan adalah artificial intelligence bermanfaat untuk praktek kedokteran, dan saya menganjurkan semua dokter harus menguasai pemanfaatan artificial intelligence. Saya tidak minta supaya belajar secara mendalam, tetapi bisa menggunanya seperti Anda sekarang menggunakan laptop Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.